Kekuatan pertahanan Arsenal semakin berlapis-lapis setelah kedatangan Riccardo Calafiori. Bek asal Italia ini berhasil diboyong The Gunners dari Bolonya dengan mahar 50 juta euro. Calafiori bakal menambah kedalaman lini belakang pasukan Meriam London. Komposisi bek tengah Arsenal yang dihuni William Saliba, Gabriel Magalhaes, dan Ben White akan semakin kokoh. Gelar Raja Clean Sheet di musim lalu diprediksi bakal kembali dikuasai The Gunners di musim depan. Bagaimanakah siasat besar Arsenal menumpuk pertahanan terkuat di Premier League? Ambisi kembali menjadi tim paling sulit dibobol. Barisan pertahanan Arsenal sempat ditertawakan karena punya banyak sejumlah bek lawak. Lini belakang The Gunners menjadi bulan-bulanan netizen akibat rajin membuat blunder konyol. Pasukan Meriam London sering kebobolan karena punya bek seperti David Luiz dan Shkodran Mustafi. Dua pemain ini menjadi biang kerok dari buruknya pertahanan The Gunners. Fans Chelsea pernah menghujat Arsenal karena berani memboyong David Luiz yang sering blunder. Jamie Carragher mengecam keras performa buruk pemain asal Brazil ini. Nggak peduli seberapa berpengalaman David Luiz, dia nggak cukup bagus untuk Arsenal. Sokratis dan Mustafi juga nggak cukup bagus, tegas Carragher. Arsenal akhirnya membuang 3 pemain rajin blunder ini di satu bursa transfer yang sama. David Luiz, Mustafi, dan Sokratis akhirnya hengkang pada musim panas 2021 secara gratis. Mikel Arteta akhirnya melakukan perombakan di lini belakang dengan menggait sejumlah bek potensial. Mulai dari Gabriel Magalhaes, William Saliba, hingga Ben White sukses direkrut. Perlahan lini belakang Arsenal mulai lebih solid, hingga semakin sulit dibobol lawan. Di musim lalu, pasukan Meriam London nyaris meraih gelar juara karena punya pertahanan anti bobol. Arsenal menjadi raja clean sheet dengan mengoleksi 18 nirbobol di Premier League. Gawang The Gunners juga hanya kebobolan 29 gol di sepanjang gelaran Liga Inggris musim lalu. Riccardo Calafiori. Ambisi Arsenal memperkuat pertahanan langsung dilakukan dengan merekrut Riccardo Calafiori. Bek asal Italia ini diboyong pasukan Meriam London dari Bolonya dengan bandrol 50 juta euro. Mikel Arteta sukses meyakinkan Calafiori untuk memilih Arsenal dibanding klub-klub besar Eropa lainnya. Tony Cascarino selaku pandit Talksport memuji setinggi langit kualitas sang pemain. Calafiori memiliki segalanya, jujur saja. Dia benar-benar tenang, tetapi dia juga memiliki sedikit sifat Sergio Ramos di dalam dirinya, tetapi nggak seburuk Ramos, ungkap Cascarino. Sanjungan sang pandit sudah terbukti sejak Calafiori tampil gacor di gelaran Euro 2024. Banyak pihak menilai Calafiori punya kemiripan gaya main dengan Alessandro Nesta. Dirinya sukses menjadi bek tengah potensial di Serie A bersama Bolonya meski sempat hampir pensiun dini. Sang pemain sempat mengalami cedera lutut parah pada tahun 2018 saat membela AS Roma. Bakat Calafiori juga sempat diabaikan Jose Mourinho yang pernah melatih skuad Giallorossi. Beruntung karirnya kembali menanjak usai bermain untuk FC Basel. Bersama Arsenal, Calafiori berpotensi dimainkan Arteta sebagai bek sayap kiri untuk melengkapi pertahanan. Posisi ini masih jadi masalah utama untuk lini belakang pasukan Meriam London. Jurriën Timber yang diproyeksikan mengisi posisi ini justru absen sepanjang musim akibat cedera ACL. Sementara Oleksandr Zinchenko juga tampil angin-anginan saat diandalkan dalam skema bertahan. Dengan masuknya Calafiori, sektor kiri pertahanan The Gunners dijamin tampil lebih kokoh. Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes masih akan menjadi tulang punggung utama di lini pertahanan The Gunners. Performa pemain semakin menggila sejak tampil impresif di musim lalu. Permainan Gabriel terus berkembang berkat kesabaran Mikel Arteta memoles talentanya. Padahal pemain kelahiran Sao Paulo ini sempat dianggap sebagai pembelian gagal The Gunners. Bek asal Brazil ini beberapa kali membuat blunder fatal saat pertama kali tiba di Arsenal. Salah satunya ketika mendapat kartu merah saat melawan Manchester City di musim 2021-2022.
Gabriel langsung dihujat Rio Ferdinand sebagai bek yang terlalu emosional. Dia bukan ancaman, dia ada di tengah lapangan dan langsung setelah insiden itu Anda melakukan pelanggaran konyol seperti itu. Itu adalah kesalahan bodoh seperti bek amatir, hujat Ferdinand. Gara-gara rajin blunder, Gabriel sempat hampir dijual pada musim panas 2023. Arsenal dirumorkan bersedia mendengarkan tawaran dari beberapa klub Arab Saudi. Beruntung, pasukan Meriam London tetap sabar mempertahankan Gabriel. Sang pemain tampil sebanyak 50 pertandingan di sepanjang musim lalu hingga dipuji tinggi Arteta. Peran Gabriel di tim telah berkembang. Kehidupan pribadinya juga sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya bersama keluarga dan bahasanya. Sanjung Arteta. William Saliba. Kemudian ada William Saliba yang juga menjadi partner terbaik Gabriel di musim lalu. Bek asal Perancis ini menjelma sebagai jenderal anyar di barisan pertahanan pasukan Meriam London. Sama seperti Gabriel, talenta Saliba sempat diragukan bakal menjadi pemain hebat untuk Arsenal. Sejak pindah ke Emirates Stadium, pemain kelahiran Bondi ini kesulitan menembus starting line up. Saliba justru lebih sering dipinjamkan The Gunners untuk menambah jam terbang. Beberapa klub Ligue 1 seperti OGC Nice, SN Etienne, hingga Marseille sempat menjadi pelarian sang pemain. Gara-gara sering dipinjamkan, Saliba sempat dirumorkan kesal akibat nggak kunjung jadi andalan. Namun kesabaran sang pemain akhirnya berbuah manis sejak musim 2022-2023. Di musim lalu, performa Saliba semakin kokoh menjaga jantung pertahanan Arsenal. Bahkan, bomber mematikan seperti Erling Haaland harus bertekuk lutut di bawah kawalan sang bek. Striker Manchester City ini mati kutu sampai gagal mencetak satupun gol melawan Arsenal. Keberhasilan Saliba mengawal Haaland sampai membuat Pep Guardiola memberikan pujian manis. Saliba dan Gabriel sangat agresif. Anda harus terus menahan bola, membuat beberapa sentuhan, umpan lebih banyak, gak mudah untuk Haaland. Dia selalu kesulitan melawan Saliba dan Gabriel. Ben White. Komposisi pertahanan Arsenal bakal dilengkapi Ben White yang akan diplot sebagai bek sayap kanan. Mikel Arteta akan kembali meniru strategi yang dirumuskan Pep Guardiola. Ex-pelatih Barcelona ini memaksa John Stones dan Nathan Ake mengisi sektor bek sayap. Strategi ini digunakan Arteta untuk memaksimalkan potensi Ben White yang sempat diremehkan. Bek asal Perancis ini sempat dipandang remeh karena diboyong mahal senilai 59 juta euro dari Brighton. Produk Akademi Southampton ini juga dibandingkan dengan Rafael Varane. Saat itu, bek asal Perancis ini didatangkan Manchester United hanya senilai 40 juta euro. Meski begitu, transfer Ben White masih dibela oleh Jamie O'Hara selaku pandit Talksport. Ben White bukannya belum teruji, dia sudah bermain di Premier League. Dia bermain untuk tim nasional Inggris. Dia memang bukan Varane, tapi Arsenal belanja di bursa yang berbeda, kata O'Hara. Kualitas Ben White akhirnya terlihat dalam 2 musim terakhir membela pasukan Meriam London. Di musim lalu, Ben White melakoni 51 laga dengan kontribusi 4 gol dan 5 assist untuk Arsenal. Dirinya juga nggak banyak protes meski dipaksa Arteta menjadi bek sayap. Dengan posisi ini, sang pemain berperan vital dalam fase serangan dan bertahan Arsenal. Sayangnya, potensi hebat Ben White malah dipandang remeh oleh Gareth Southgate. Sang pemain akhirnya ogah membela timnas Inggris di Euro 2024 karena merasa diabaikan. Dengan komposisi pertahanan yang semakin kokoh, akankah lini belakang Arsenal jadi kunci merebut trofi Premier League?